Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, politik, dan militer pada awal kemerdekaan hingga tahun 1950 serta pada masa Orde Lama. Materi ini akan membahas bagaimana pemerintahan Indonesia merespon berbagai tantangan besar setelah kemerdekaan hingga berakhirnya masa Orde Lama tahun 1965. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa ini langsung menghadapi krisis di hampir semua sektor. Perekonomian rusak karena sisa-sisa penjajahan dan perang. Belanda kembali datang melalui agresi militer. Di dalam negeri, pemerintah yang masih sangat muda menghadapi konflik dan ancaman pemberontakan. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, politik, dan militer menjadi sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan membangun negara. Pada masa awal kemerdekaan, ekonomi Indonesia sangat lemah. Inflasi tinggi terjadi karena uang Jepang masih beredar luas. Sistem distribusi barang rusak, dan rakyat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Pemerintah menanggapi situasi ini dengan mengeluarkan ORI atau Uang Republik Indonesia pada tahun 1946 sebagai simbol kedaulatan dan alat kendali keuangan. Selain itu, mulai dilakukan nasionalisasi aset Belanda dan dibentuk Badan Perancang Ekonomi untuk merintis perencanaan ekonomi nasional. Secara politik, masa awal kemerdekaan ditandai dengan transisi sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer. Hal ini dipengaruhi oleh dinamika politik dalam negeri dan kebutuhan membentuk pemerintahan yang lebih demokratis. Pemerintah juga aktif melakukan diplomasi internasional untuk memperoleh pengakuan kedaulatan. Hal ini diwujudkan melalui perjanjian Linggarjati, Renville, dan akhirnya konferensi meja bundar. Selanjutnya yaitu kebijakan militer pada awal kemerdekaan. Dalam menghadapi ancaman militer, Indonesia membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau disebut dengan TKR, yang kemudian menjadi TNI. Tentara ini menghadapi dua agresi militer Belanda pada tahun 1947 dan 1948. Strategi utama yang digunakan adalah perang gerilya, dengan tokoh sentral seperti Jenderal Sudirman yang menjadi simbol perlawanan. Militer juga berperan penting dalam menjaga stabilitas dalam negeri dan menanggulangi pemberontakan. Selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi pada masa Orde Lama. Memasuki masa Orde Lama di bawah Presiden Soekarno, sistem ekonomi terpimpin diterapkan. Pemerintah mengambil peran utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Proyek-proyek mercusuar seperti Monas dan irigasi besar dijalankan. Namun, pengelolaan ekonomi tidak efisien, sehingga inflasi meningkat tajam. Krisis diperparah oleh minimnya investasi asing dan ketergantungan pada bantuan dari negara-negara Blok Timur seperti Uni Soviet dan Tiongkok. Kemudian, kebijakan politik pada masa Orde Lama. Secara politik, Orde Lama dibagi menjadi dua fase besar. Yang pertama yaitu masa demokrasi liberal, yaitu pada tahun 1950 sampai dengan 1959, di mana kabinet sering berganti dan tidak stabil. Lalu pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden dan memulai era demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, peran presiden sangat dominan. Politik luar negeri juga berubah arah, dengan Indonesia membentuk poros Jakarta-Peking-Pyongyang sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi Barat dan imperialisme. Selanjutnya yaitu kebijakan militer pada masa Orde Lama. Di masa Orde Lama, militer semakin berperan besar dalam pemerintahan. Konsep duifungsi ABRI mulai berlaku. Militer terlibat dalam bidang pertahanan dan pemerintahan.
Operasi Trikora diluncurkan untuk merebut Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia menjadi agenda besar Presiden Soekarno. Namun di sisi lain, konflik internal juga menguat, termasuk pemberontakan PRRI atau Permesta, dan yang paling krusial adalah peristiwa G30S TKI yang menandai berakhirnya masa Orde Lama. Sebagai penutup, kebijakan pemerintah dari awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama mencerminkan perjuangan keras dalam menjaga kedaulatan dan membangun dasar negara. Meskipun banyak tantangan, periode ini menjadi fondasi penting bagi sistem pemerintahan, kekuatan militer, dan arah pembangunan Indonesia di masa yang akan mendatang. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa lagi.